Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Sebuah program di mana kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu setiap hari Senin hingga hari Jumat. Kita telah sampai pada pembelajaran kita di kitab-kitab Perjanjian Baru, yaitu Surat Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan akhir pasal. Kita mengakhiri episode terakhir dengan pembicaraan tentang pengalaman Paulus ketika Tuhan bertemu dengannya dalam perjalanannya ke Damsyik. Dan di sana dia menolak apa yang dianggap sebagai keuntungan dan menerima bahwa Kristus akan menjadi satu-satunya keuntungan yang sejati dan berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan juga dia menjaga ini sepanjang hidupnya dalam menganggap segala sesuatu sebagai kerugiannya bagi Kristus. Hari ini mudah-mudahan kita akan belajar tentang ayat-ayat dari 12 sampai kepada akhir pasal. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Selamat datang. Kami juga menyambut para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, pada ayat mulai dari ayat 12, Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat 12 memerlukan klarifikasi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus mengatakan hidupnya belum sempurna. Dan banyak orang berkata jika Paulus mengatakan bahwa ia belum sempurna, mengapa dirinya mengatakan bahwa ia diselamatkan oleh kasih karunia dan akan masuk surga? Bukankah ini termasuk pelanggaran dalam kata-kata Paulus? Jangan lupa pembicaraan di bagian ini dari pasal 3 tentang Paulus, sang pelari di lapangan. Kita telah membahas bahwa kita melihat Paulus dalam 3 gambaran. Dalam Filipi 3, gambaran pertama, Paulus sang akuntan. Gambaran kedua, Paulus si pelari. Gambaran ketiga, Paulus yang sedang menunggu. Yang memiliki kewarganegaraan surgawi dan sedang menunggu kita berada di bagian pelari. Dia berbicara tentang berlari di lapangan, mengacu pada kehidupan pengabdian dan pelayanan. Jadi dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, yaitu kesempurnaan pengabdian dan pelayanan. Garis akhir perlombaan. Saya ingin terus mengejarnya untuk lebih banyak memberi, lebih banyak mengabdi, dan lebih banyak melayani. Di sini dia tidak bicara tentang kesempurnaan mutlak. Tentu saja ada orang yang tidak percaya akan mencapai kesempurnaan mutlak dalam hidupnya di bumi. Oke? Kesempurnaan di sini adalah sesuatu yang relatif atau kesempurnaan dalam satu aspek.
Dan dia akan berkata setelahnya, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Artinya mereka yang matang dalam berpikir. Jadi ini adalah kesempurnaan yang relatif. Namun Paulus mengatakan di sini bahwa dia tidak sempurna dan mengatakan juga bahwa dia belum mencapai tujuannya. Sebenarnya ada pelajaran penting bagi kita di dalamnya. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa kehidupan Kristen itu mudah. Tidak. Di hadapan kita ada seorang yang telah menghabiskan waktu 30 tahun dalam pengabdian, Berjuang. penderitaan, dan perjuangan, serta kerja keras dalam pelayanan. Dan setelah 30 tahun dia berkata, saya ingin lebih. Dia tidak mengatakan sudah cukup, saya luar biasa dan sempurna. Tidak ada hal yang seperti itu dalam agama Kristen. Namun perlu diingat bahwa pembicaraan ini tentang kesempurnaan. Tidak ada hubungannya dengan kesempurnaan yang kita butuhkan untuk masuk dalam surga atau berada di hadirat Tuhan. Karena ini kita Benar. peroleh melalui kasih karunia melalui karya Kristus di salib. Namun kesempurnaan berkaitan dengan usaha dan ketekunan adalah suatu hal yang relatif yang kita cari setiap harinya. Ya. Dr. Farid dikatakan dalam ayat yang sama, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Apakah yang dimaksud dengan aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus? Saya pikir yang dimaksud adalah agar saya dapat memenuhinya dalam hidup saya, tujuan bahwa Kristus telah mencariku. Sejak hari Kristus menampakkan diri kepada Paulus atau Saulus dari Tarsus, dia berkata kepadanya, sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Paulus tidak melupakan panggilan ini, tidak melupakan tujuan ini. Dan dia berkata, aku berusaha untuk menggenapi rencana Tuhan bagiku dan untuk memenuhi tujuan hidupku yang dia miliki, diungkapkan kepadaku sejak awal. Oke, Ini luar biasa. benar. Dia adalah seorang yang hidupnya memiliki nilai. Oke, Berbeda dengan orang-orang yang menjalani kehidupan yang tidak masuk akal. Ada bahaya yang besar bagi orang-orang yang beriman. Kerja kemarin seperti hari ini, seperti besok. Tidak ada tujuan spiritual atau ambisi spiritual. Ketika tidak ada keinginan untuk kebangkitan gereja, tidak ada keinginan untuk memenangkan jiwa, tidak ada keinginan melihat wajah-wajah baru untuk datang ke pertemuan, tidak ada keinginan untuk memuridkan orang yang baru percaya. Jika ini masalahnya, maka kita hidup tanpa tujuan. benar. Tanpa tujuan. Paulus adalah orang yang memiliki tujuan. Dan goal tersebut membuatnya sangat dinamis. Paulus penuh dengan aktivitas. Dan beginilah kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen tidak mengajarkan kita stagnasi, tetapi berjuang untuk bekerja Berjuang. untuk Tuhan. Tepat. Kita lihat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Rasul Paulus sebagai teladan mengatakan jika seseorang ingin meniru diriku, jika seseorang ingin untuk menempuh jalan yang sama, dia harus melihat padaku meskipun sebenarnya aku tidak hadir. Tapi engkau tahu gaya hidupku, yaitu perilakuku dalam hidup. Rasul Paulus tidak mengajar para pengikutnya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Dan seperti dalam aturan tentara, prajurit harus mengikuti pemimpin. Rasul adalah teladan yang patut ditiru. Caranya, para pengikutnya memperhatikan cara hidupnya secara akurat. Jadi dia dianggap sebagai teladan dan teladan bagi mereka. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam surat Filipi pasal 3. Dr. Farid, kita sering mendengar tentang perjuangan. Ya. Banyak orang radikal ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan hanya karena anugerah dan tidak perlu berusaha. Ya. Dan yang lain katakan Anda harus berusaha untuk mencapainya. Anda mungkin bisa atau tidak mencapainya. Apa posisi perjuangan yang benar di dalam Alkitab dalam proses kekristenan? Saya akan memulai jawaban saya dengan mengutip ungkapan yang diucapkan oleh hamba Tuhan John Calvin, komentator terkenal di era reformasi.
Ada diskusi mengenai apakah hanya iman saja atau iman dan perjuangan. Dia berkata iman saja yang menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan tidak berdiri sendiri. Benar. Iman yang menyelamatkan manusia tidak membuat manusia berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa sambil berkata, aku sudah menjaminnya. Tidak, konsep ini tidak benar. Yang sudah mengalami keselamatan dan diam di dalam Roh Kudus tidak bisa tidur. Dan jika dia tidur, dia akan menyadari bahwa kehidupan Kristennya tidak masuk akal dan tidak berharga. Jadi ada perjuangan dalam kehidupan Kristen. Perjanjian Baru penuh dengan referensi tentang perjuangan. Saya akan Tentu menyebutkan saja ini beberapa bukan teladan. perjuangan bersenjata sebagaimana yang dipikirkan oleh orang luar. Tentu tidak. Berjuang berarti Berjuang. ketekunan dan Berjuang dalam kekristenan bukanlah tentang pedang. benar. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kristus dan murid-muridnya, para rasul, dan pengikutnya tidak pernah mengambil kesempatan untuk melakukan kota dengan pedang atau memaksakan agama Kristen dengan paksa. Dan tentu saja ini bukan agama. Oke, Terima kasih untuk klarifikasi ini. baik. Sebelum menyebutkan beberapa jenis perjuangan, saya ingin membicarakan tujuan dari perjuangan. Tujuannya adalah untuk menyenangkan Kristus yang telah mengorbankan nyawanya untukku. Tujuan berjuang bukan untuk menentukan apakah aku bisa masuk surga atau tidak. Namun, Kristus telah memilikiku dan berkata kepadaku, kau milikku. Dan tempatmu ada di sisiku karena aku telah menyelamatkanmu dan aku mengasihi engkau. Sebagai imbalannya saya tidak akan diam atau duduk tanpa melakukan apapun, tapi saya akan berkata, ya Tuhan, tolong aku. Saya ingin berusaha keras mempelajari Alkitab dan menjalani kehidupan yang saleh. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saya ingin berjuang dalam doa. Epafras yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Saya ingin bicara tentang perlombaan dalam Ibrani 12. Dia berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kehidupan Kristen perlu dengan Benar. perjuangan. Tapi tujuannya bukanlah apakah aku akan mencapainya atau tidak. Tidak. Aku bahagia karena Tuhan menerimaku. Dan berjanji tidak akan menolakku atau membuangku. Dan aku yakin aku miliknya. Saya berusaha untuk menyenangkan dia. Saya tidak berusaha untuk menjadi saleh, tetapi karena aku telah menjadi saleh Ya. dalam pengorbanan pekerjaan Kristus, saya berusaha untuk tidak dikotori oleh hal-hal duniawi. Tepat. Saya tidak berusaha untuk mendapatkan warisan, tetapi karena aku telah menjadi ahli waris bersama Kristus, saya berusaha menikmati warisan yang saya miliki. Ya. Saya tidak berusaha untuk diterima oleh Tuhan, tetapi karena saya telah diterima oleh Tuhan, saya berusaha menjaga persekutuan dengan Tuhan setiap harinya. Tepat. Dan Dan saya juga berjuang demi pelayanan. ya, berjuang untuk pelayanan. Di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin mengenai bagian ini. Silakan pertanyaannya. Saya perlu memahami arti dari struktur frasa memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sangat bagus. Ungkapan di ayat 14 dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa hadiahnya? Saya akan kembali ke ayat 13, saudara ayat, untuk memperjelas juga arti kata ditangkap. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Apa yang dia tangkap? Dia bicara tentang perlombaan. Jadi ditangkap berarti mencapai akhir perlombaan. Kapan Paulus mencapai akhir perlombaan? Di akhir hidupnya dia mengatakan ini. Dia berkata, saya telah menyelesaikan perlombaan. Saya telah berjuang dalam pertarungan yang baik. Saya telah menyelesaikan perlombaan. Saya telah menjaga keyakinan. Dia telah menyelesaikan perlombaan. Oke? Jadi di sini dia belum menyelesaikan perlombaannya. Jadi apa yang kau lakukan? Dia berkata, saya akan menyibukkan hidup saya dalam satu hal. Tapi ini yang kulakukan. Saya tidak akan menyanyiakan energi saya atau waktuku dalam banyak tujuan. Saya akan mengarahkan seluruh energi saya untuk satu hal yang terdiri dari 3 bagian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan yang dimaksud Paulus dengan masa lalu bukanlah dosa-dosanya, tapi bahkan prestasinya di pelayanan. Jadi dia berkata, saya tidak akan peduli jikapun saya sudah mencapai dan memenangkan ribuan untuk Kristus. Jangan sampai hal ini mengganggu saya untuk berlari ke depan, melupakan apa yang telah di belakangku,
dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku berarti saya berusaha semaksimal mungkin. Seperti ketika seseorang sedang lari maraton. Dia memaksakan diri, dia membakar semua kalori di tubuhnya. Dan Anda bisa melihatnya berkeringat. Kita dapat memperhatikan hal ini di foto-foto Olimpiade. Ketika aku mengarahkan, artinya aku akan lari menuju tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah berarti penghargaan. Tidak ada perlombaan tanpa penghargaan. Dan ada penghargaan dalam kehidupan Kristen. Benar. Kita membaca tentang hadiah ini di banyak surat. Paulus di sini menyebutnya hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya, hadiah saya adalah suatu hari nanti saya akan menjadi seperti Kristus dan bersama Kristus. Oke. Inilah hadiahnya. Apa saya akan menjadi seperti dia? Ya, saya akan menjadi seperti dia dalam kemuliaan. Akankah aku bersamanya? Ya, aku akan bersamanya dalam kemuliaan. Dan inilah hadiah terbesar yang Paulus rindukan. Oke, dan berada dalam kemuliaan bersama Kristus, menikmati segala kemuliaan yang ada di dalam Kristus, benar-benar hadiah terbesar. Niscaya. Ayat 15 berkata, "Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu juga akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh." Saya perlu komentar Anda tentang dua ayat ini. Kita telah membahas sebelumnya bahwa orang dewasa yang sempurna adalah mereka yang mengetahui bahwa kehidupan Kristiani adalah kehidupan perjuangan dan pelayanan, dan bukan kehidupan yang bermalas-malasan dan tidur. Jadi dia berkata, saya berharap semua berpikir seperti saya tentang perlombaan. Wahai Paulus, tidak semua orang beriman seperti itu. Tidak semua orang berada pada level ini. Ada yang menganggap enteng kehidupan Kristen. Seorang akan menghadiri persekutuan kapanpun dia punya waktu. Dan kapanpun dia tidak punya waktu, dia tidak peduli. Jika dia punya waktu untuk baca Alkitab sekali atau 2 kali seminggu tidak apa. Dan jika dia tidak punya waktu, dia tidak membaca. Dan ia mengatakan bahwa berdoa itu adalah bagi mereka yang mempunyai waktu luang. Dan dia tidak punya keinginan untuk melayani. Jadi Paulus berkata, jika ada orang yang seperti itu, saya tidak paksa mereka untuk berbuat seperti saya. Ya. Tapi saya mengharapkan ini, jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Seolah dia sedang berharap bahwa Tuhan akan merendahkan dan membuka mata orang-orang itu agar mereka mengetahui kehidupan Kristiani apa adanya. Dan mengenai apa yang telah kita capai, mari kita berjalan dengan aturan yang sama. Aturan pengabdian dalam kehidupan kekristenan. Oke, baik. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembicaraan dan pembelajaran kita di pasal 3 dari surat Filipi. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Dalam ayat 17 ia berkata, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Apakah Paulus mengarahkan orang untuk memperhatikannya dan mengikutinya sebagai panutan? Bukankah ia seharusnya mengarahkan pandangan kita kepada Kristus sebagai teladan hidup kita? Pertanyaan yang penting. Rasul Paulus memaparkan dirinya sebagai teladan dan meminta orang-orang beriman untuk mengikuti teladannya. 2 kali dalam surat-suratnya. Sekali dalam surat pertama kepada jemaat Korintus, pasal 11 dan ayat pertama. Sebelumnya dia berbicara tentang melepaskan hak pribadi. Jadi dia berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak. Lalu dia berkata, ikutilah aku. Janganlah setiap orang mencari keuntungannya sendiri, agar tidak membuat tersandung saudaranya. Oke. Jadi dia adalah panutan. Di sini dia berbicara tentang pengabdian dan berlari di lapangan. Jadi dia berkata, sehubungan dengan masalah ini, hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Anda memerlukan teladan manusia yang hidup sebelum Anda. Jangan sampai ada yang berkata, siapakah yang mampu hidup dalam pengabdian? Kristus melayani sepanjang hidupnya dan hal ini dapat dimengerti. Karena dia adalah Kristus, namun Paulus juga melakukan hal yang sama. Dan dia adalah teladan manusia. Jadi dia berkata, ikut teladanku. Saya, dalam hal ini kita dipanggil untuk mengikuti Paulus di dalam segala hal.
Satu-satunya yang sempurna dalam segala hal meninggalkan kita sebuah teladan bahwa kita harus mengikuti langkah-langkahnya hanya Kristus saja. Oke. Namun Paulus menyajikan aspek-aspek tertentu memintanya untuk dipelajari darinya. Situasi iman dalam hidupnya. Tepat. Baik. Ketika menampilkan dirinya sebagai panutan, dia juga berbicara tentang tim yang terdiri dari orang-orang yang penuh hormat. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Namun sayangnya ada kelompok yang lain, dan tentang mereka dia berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju dengan perkara duniawi. Siapakah kelompok ini? Mereka adalah orang-orang di dalam gereja yang mengaku beriman. Pengakuan yang formalistis. Formalistis, pengakuan lisan yang tidak nyata. Dan seiring berjalannya waktu, mereka tidak menerima konsep pengabdian dan memberikan hidup mereka dan energi kepada Kristus. Mengapa? Karena cara ini terlalu sulit bagi siapapun yang belum mengalami Kristus sebagai juru selamat. Kristus sendiri berkata bahwa itu gerbangnya sempit dan jalannya sulit. Benar? Benar. Jadi mereka mulai menolak dan berkata kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan adalah kita hidup sesuka kita dan memenuhi keinginan kita dan nafsu. Dan hanya itu, maka Paulus menyebut mereka di sini musuh salib Kristus. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa musuh salib Kristus bukanlah orang Kristen dan mereka menolak kebenaran kematian Kristus. Tidak. Permusuhan di sini berarti menolak makna salib. Apa arti salib? Aku telah disalibkan bersama Kristus. Arti salib, keinginanku telah disalibkan. Penyalipan manusia, penyalipan daging, dan Paulus berkata penyalipan tentang diri. arti salib. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia, tapi orang-orang itu mencintai dunia. Jadi dia memanggil mereka musuh salib dan memberi mereka 3 deskripsi. Dia dengan jelas mengatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Itu sebabnya saya katakan bahwa mereka bukanlah orang percaya sejati, melainkan hanya orang-orang yang mengaku dosa. Kedua, Tuhan mereka ialah perut mereka, berarti mereka hanya memikirkan hal lain, naluri alami mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Mereka membanggakan hal-hal yang memalukan. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mereka tidak bisa berpikir lebih tinggi dari apa yang dicari orang dunia ini. Kekayaan, kemewahan, kekuasaan, dan lain-lain. Mereka mencari hal-hal duniawi. Setelah dia berbicara tentang kelompok ini yang memikirkan hal-hal duniawi, katanya di ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apa arti kewarganegaraan kita ada di sorga? Dalam bahasa Yunani ini memiliki 2 arti. Yang pertama, tanah air, tempat kita berada. Yang kedua, kewarganegaraan kita. Kewarganegaraan kita adalah surgawi. Paspor surgawi. Paspor surgawi. Atau tanah air tempat kita berada adalah surga, meskipun kita hidup di bumi. Tapi baik, untuk mengetahui bahwa kewarganegaraan kita sekarang adalah kewarganegaraan surgawi. Saya ingat apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan kemudian kita telah berubah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Kita makhluk surga mulai sekarang. Kewarganegaraan kita adalah surgawi mulai sekarang. Suasana yang menyenangkan dan menghibur orang-orang percaya, saudara ayat, adalah suasana surgawi. Pertemuan, khotbah, pelayanan, puji-pujian, hal ini membuatnya seperti bunga mawar yang mekar. Tapi jika dia menghadiri pesta, atau menonton pertunjukan, atau pergi ke bioskop, atau menonton film di TV, dia akan layu. Mengapa? Karena kewarganegaraannya adalah surgawi dan bukan duniawi. Oke. Setelah dia berbicara tentang kewarganegaraan surgawi, dia kemudian berkata di ayat 21 tentang Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia,
menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Segala hal. Selama kewarganegaraan kita adalah surgawi dan sorga adalah tanah air kita, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apa artinya kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Bukankah dia Ya. telah datang? Bagaimana dia akan datang kembali dan menyelamatkan kita? Ini Kemudian pertanyaan yang akan bagus. mengubah tubuh kita yang hina ini. Saya butuh komentar Anda tentang hal-hal ini, Dr. Farid. Kristus menyelamatkan, sedang menyelamatkan dan akan menyelamatkan umatnya. Dia menyelamatkan kita dengan kematiannya di kayu salib. Dan dia menyelamatkan kita dengan hidupnya sebagai perantara. Dan akan menyelamatkan kita dengan kedatangannya. Untuk membawa kita dari dunia dan mengubah tubuh kita. Sebenarnya kita meninggalkan dunia ini dengan atmosfernya dan penguasanya, iblis. Dan bahwa tubuh hina ini yang menghalangi kenikmatan penuh kita sedang diubah. Itulah keselamatan. Hal kedua, akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Kita lelah, kita menderita sakit kepala, kita merasakan sakit, itu adalah tubuh hina. Ini mengingatkan saya pada pertanyaan yang ditanyakan di episode sebelumnya. Tentang mereka yang mengatakan bahwa orang yang beriman secara rohani tidak pernah sakit. Bagaimana bisa sementara dia katakan di sini tubuh kita yang hina? Hina. Dalam beberapa versi, ini terjemahkan sebagai tubuh kita yang dipermalukan. Maksudnya badan yang cepat lelah dan ketika ia mati dan dimasukkan ke dalam kubur, ia terdegradasi dan berubah menjadi debu. Namun suatu hari nanti tubuh ini akan diubah. Dan akan disesuaikan dengan apa? Dengan para malaikat? Tidak. Ia mengatakan bahwa ia akan menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Bagaimanakah ini akan terjadi? Serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada Segala hal. dirinya. Tuhan berkati, kita telah di akhir episode. Anda Kita juga. akan dengarkan komentar dari hadirin. Apa manfaat yang Anda ambil dari episode ini? Persoalan iman dan perbuatan adalah persoalan klasik. Dari awal masuknya agama Kristen sampai sekarang, ada dua kelompok. Beberapa orang percaya bahwa keselamatan bergantung pada perbuatan, dan yang lain percaya bahwa iman adalah fondasinya dan perbuatan adalah hasil dari iman. Saya perhatikan bahwa kelompok pertama adalah kelompok yang paling tidak mampu beramal, sampai-sampai mereka merasa keselamatan mustahil, dan ini karena orang-orang itu bergantung pada diri sendiri. Namun kelompok lain yang percaya bahwa iman adalah landasan keselamatan sebenarnya melakukan perbuatan luar biasa. Itulah hasil dari keimanan yang sejati. Baik. Kematian bukanlah akhir, karena Alkitab berkata, karena kewargaan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saya bersyukur kepada Tuhan bukan hanya atas kedatangan Kristus yang pertama, tetapi juga untuk kedatangan yang kedua kali. Kita dapat mengubah tubuh kita yang hina Oke. ini. Mengenai perjuangan dalam kehidupan Kristen kita harus berjuang dalam hidup kita dan melupakan hal-hal yang tertinggal dan meraih hal-hal yang ada di depan. Kita harus menetapkan tujuan di hadapan kita dan hidup untuk memenuhi tujuan ini dalam melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Dr. Farid. Kita lanjutkan Terima diskusi kasih. di episode selanjutnya. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.